Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, di sisi Zhang Muyun, semua orang merasakan sakit kesemutan di kulit mereka, seolah-olah mereka dipotong oleh pedang ki yang tajam. Jika beberapa tetua berjubah perak tidak bertindak tepat waktu, banyak dari yang lebih lemah akan terluka parah di tempat. Ilmu pedang level 4, musim panas yang terik. Ganghuo Bunjue, tanah longsor. Keduanya menyerang pada saat yang sama, bergegas menuju satu sama lain. Kedua sosok itu langsung melintasi jarak 50 meter dan dibombardir bersama. Angin kencang bertiup, dan mereka berdua terbang kembali setelah satu pukulan, tetapi saat berikutnya, mereka terus bertarung bersama. Menggabungkan ilmu pedang Zhang Muyun dengan kekuatan emas, itu menjadi sangat tajam, tak terkalahkan, dan tak terkalahkan. Dan keahlian menembak Lu Ming, dikombinasikan dengan kekuatan api, adalah tirani dan mendominasi, menghancurkan segalanya, menghancurkan segalanya. Keduanya adalah perwakilan dari serangan, dan keduanya memiliki kekuatan serangan yang sangat kuat, secara alami. Tidak ada yang mewah dalam pertempuran, dan mereka membuka dan menutup seperti badai. Murid-murid dari halaman keempat di tribun, serta para tetua, menatap lapangan tanpa berkedip, menatap dua sosok pertempuran sengit di platform pertempuran. Beberapa dari mereka tidak cukup kuat, dan hanya dapat melihat dua cahaya dan bayangan di platform pertempuran, bertarung dengan sengit secara vertikal dan horizontal, penuh semangat, dan tidak dapat melihat situasi pertempuran yang spesifik sama sekali. Ding ding dang dang, setelah beberapa tarikan napas, keduanya bertukar lusinan pukulan. Percikan panas memercik kemana-mana. Pertarungan mendebarkan semacam ini membuat semua orang bahkan lupa bernapas, dan wajah mereka memerah. Raungan menjadi semakin intens, keduanya bertarung lebih cepat, dan pertempuran sengit menjadi semakin intens. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bisakah kamu melihat dengan jelas situasi spesifik pertarungan mereka? Beberapa murid kultivasi rendah menyaksikan dengan senang hati, sementara beberapa murid kultivasi tinggi menyaksikan dengan ekspresi serius. Puan, menurutmu siapa yang bisa menang? Seorang penatua berjubah emas bertanya kepada kepala sekte pedang Xuanyuan. Senyum muncul di wajah sekte pedang Xuanyuan, dan berkata, keduanya baru saja memahami kekuatan mereka, dan mereka hanyalah pemula. Sulit untuk membedakan mereka, dan tubuh fisik serta keterampilan bela diri Zhang Muyun lebih kuat daripada Lu Ming, tetapi keterampilan kultivasi Lu Ming luar biasa, dengan energi sejati yang kuat dan padat, lebih kuat dari Zhang Muyun, tapi sejauh yang saya tahu, Zhang Muyun telah menguasai lebih dari satu seni bela diri misterius, tetapi garis keturunan Lu Ming belum meledak. Tetapi garis keturunan Lu Ming sangat aneh, tampaknya hanya beberapa napas yang dapat keluar, jadi hasil dari pertempuran ini tidak dapat diprediksi. Keduanya adalah orang yang sangat diberkati, dan masing-masing memiliki peluang. Tetua berjubah menghela nafas. Setelah begitu banyak pertempuran, keunikan energi dan darah sejati Lu Ming, tentu saja, tidak dapat disembunyikan dari mata kepala sekte pedang Xuanyuan dan para tetua jubah emas. Tetapi di dunia seni bela diri, setiap orang memiliki kesempatan untuk semua orang, yang normal, dan dengan identitas mereka, mereka secara alami tidak akan menginginkan kesempatan dari beberapa junior. Para murid di bawah sekte memiliki kesempatan, mereka lebih bahagia, sehingga sekte tersebut dapat menjadi lebih kuat di masa depan. Tidak bisa menang, Lu Ming tidak boleh menang. Mata Lu Yao dan Lu Yunxiong hendak keluar, dan mereka terus berteriak dalam hati, berharap Zhang Muyun bisa menang. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Zhang Muyun bertarung lebih dari 100 jurus. Lebih dari 1 menit telah berlalu, dan kurang dari 1 menit tersisa untuk darah Zhang Muyun meletus. Pikiran Lu Ming berubah tajam. Ilmu pedang dua tangan. Pada saat ini, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan Zhang Muyun yang lain. Dengan pedang panjang di masing-masing tangan kiri dan kanan, mereka menyerang Lu Ming. Pedang dua tangan. Lu Ming terkejut. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir terkejut. Pedang dua tangan, tidak semua orang bisa mempraktikkannya, bisa dikatakan hanya orang dengan bakat luar biasa yang bisa mempraktikkannya. Pedang dua tangan, dua pedang bekerja sama satu sama lain,
kekuatannya lebih kuat. Sai, langit penuh dengan bayangan pedang, menyelimuti Lu Ming. Ada gerakan seperti itu, jadi mari kita putuskan pemenangnya. Mata Lu Ming membeku, lalu darah berkobar, dan darah menyembur keluar. Ledakan, memanfaatkan semburan darah, Lu Ming melakukan gerakan terkuat. Energi sejati dalam tubuh bergegas menuju tombak dengan panik, berkumpul di ujung tombak, memadat menjadi satu titik, dan kemudian meledak tiba-tiba. Ledakan, terdengar suara gemuruh yang keras, diikuti oleh suara benturan emas dan besi yang cepat. Desir, sesosok terbang keluar, itu adalah Zhang Muyun, dia terengah-engah, dan sebagian lengan bajunya hilang. Lu Ming berdiri di tempat, juga terengah-engah, melakukan detonasi, tapi itu sangat melelahkan, tapi dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana? Semua orang yang hadir menatap panggung pertempuran dengan cermat, hati mereka terangkat. Aku kalah. Tiba-tiba, Zhang Muyun menghela nafas panjang. Apa? Zhang Muyun mengaku kalah. Mungkinkah pemenangnya sudah diputuskan? Kurasa keduanya baik-baik saja. Tidak perlu terluka untuk menentukan pemenang. Satu gerakan, atau bahkan setengah gerakan, dapat dihitung sebagai pemenang. Jadi begitu, ya Tuhan, kali ini tempat pertama adalah Lu Ming, ya, ini adalah kuda hitam, tapi terlalu gelap, gelap sampai akhir. Sebelum kompetisi besar dimulai, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lu Ming akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar. Kebanyakan orang berpikir bahwa kemampuan Lu Ming untuk masuk 30 besar sudah sangat luar biasa. Tidak ada yang mengira Lu Ming menjadi nomor 1, bahkan jika mereka bermimpi, mereka tidak akan pernah memimpikannya. Hampir semua orang percaya bahwa orang nomor 1 harus lahir antara Zhang Muyun dan Duan Muyunyang. Tapi kebenaran membuat rahang semua orang jatuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lu Yao dan Lu Yunxiong tercengang. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan Lu Ming terus berkembang. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada ruang untukku di masa depan. Aku harus menemukan cara untuk membunuhnya. Mata Lu Yunxiong berkedip dengan niat membunuh. Konsesi. Di panggung pertempuran, Lu Ming menangkupkan tinjunya. Pertempuran ini, Lu Ming menang. Wasit mengumumkan dengan keras. Ledakan. Adegan itu langsung meledak, terutama murid-murid Akademi Suzaku yang berteriak-teriak gila-gilaan. Lu Ming tidak terkalahkan. Hidup Lu Ming. Lu Ming, aku mencintaimu. Para murid Akademi Suzaku, apapun jenis kelaminnya, berteriak gila-gilaan. Tidak heran mereka begitu gila. Selama bertahun-tahun, Akademi Suzaku selalu berada di bawah 4 halaman, dan berulang kali diejek oleh halaman lain, mengatakan bahwa mereka tidak mau dirugikan. Tapi sekarang, seorang siswa baru Akademi Suzaku telah memenangkan tempat pertama dalam kompetisi besar peringkat perunggu. Ini adalah kehormatan seluruh Akademi Suzaku, dan mereka berbagi suka dan duka. Mereka merasa seolah-olah telah menang, dan mereka memiliki perasaan gembira, yang secara alami menggila. Di antara mereka, Pang Xi, Feng Wu dan yang lainnya berteriak paling keras. Lu Ming turun dari panggung sambil tersenyum. Secara alami, dikelilingi oleh sekelompok murid dari Akademi Suzaku, terutama beberapa murid perempuan, dengan putus asa mendesak ke arah Lu Ming meskipun Lu Ming bukan seorang pria, itu sangat memalukan. Butuh banyak usaha untuk bisa dekat dengan Mulan dan yang lainnya. Hei, kalian terlalu tidak sopan, dan kalian tidak datang untuk membantuku. Lu Ming berkeringat deras, itu lebih sulit daripada pertempuran besar. Lu Ming, kamu sekarang adalah bintang besar di Akademi Suzaku, bagaimana kabarmu, apa merasa baik? Mulan tersenyum setengah tersenyum. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.